baru ke ini loh kemarin sama Astrid kan. Iya, Iya sempet pamit itu juga. kakak aku udah lama banget aku udah nggak ketemu karena maaf Nah akhirnya memang ketemu ini awalnya lagi. sempet nutupin atau bagaimana sih teh? Aduh, sebetulnya tuh bukan nutupin ya, karena memang ini tuh aku sendiri juga masih shocking gitu ya. Kayak ya siapa yang tahu sih takdir ya. Ya kematian itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi saya pikir kemarin juga saya masih belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya masih sangat terpukul, saya masih sangat sedih, saya masih sangat kehilangan, saya masih sangat tidak percaya apa yang menimpa dengan diri saya, dengan kehidupan saya gitu. Jadi maaf kalau misalnya memang ya berita ini seakan-akan gitu seperti disembunyikan atau disembunyikan lah, tapi tidak ada maksud seperti itu karena ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan gitu. Jadi dan mungkin ya sekarang ya begini aja mengalir apa adanya. Saya juga nggak tahu kalau ya nggak sengaja saya istilahnya viralkan atau saya beritakan untuk menjadi viral, enggak, tapi memang ini kenyataan, ini adalah perjalanan hidup saya, proses hidup saya. Dan ya mungkin banyak empati dari Mbak, dari Emas gitu ya semuanya, sehingga kasihan karyawan saya akhirnya benar nggak sih gitu kan bertanya. Dan memang ya betul kejadiannya seperti ini gitu, ditinggal pergi. Untuk awal kronologis mungkin dari perkenalannya seperti apa sampai menikah 2 tahun yang lalu seperti apa mungkin bisa ceritakan teh? Oke, sebetulnya tuh saya kenal Mas tuh udah lama banget ya, lama banget. Sebelum nikah juga udah lama banget kenalnya. Cuma ya dia kemana dan aku juga kemana gitu. Maaf agak-agak batuk sedikit. Terus ya udah kita singkat ceritanya dia ketemu, lalu nggak lama juga sih ya pacarannya. Emang udah jodoh, akhirnya menikah. Saya memutuskan dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang baik. Saya mau berumah tangga, menikah dengan orang yang baik, keturunan yang baik, ya orang yang insya Allah memahami saya, mengerti saya gitu. Ya sudah, dengan tidak terburu-buru juga karena saya juga pada saat itu mau menjadi seorang perempuan yang seutuhnya, mencoba menjadi seorang istri. Jadi ya niatnya baik, bismillah, ya kita menikah gitu. Di dalam perjalanan ya baik-baik saja alhamdulillah gitu kan. Ya tidak selalu mulus, tapi ya kita belajar berkompromi lah ya gitu dengan apa ya, karakter kita masing-masing. Ya udah, ya sampai akhirnya 22 November ya mau 2 tahun sih sekarang ya. Nanti ya dia pergi untuk selamanya. Gitu aja sih Mbak. Kalau boleh tahu pada saat itu kejadian gimana? Kejadiannya itu Mas pulang dari Ternate karena memang ada tugas di Ternate. Terus pulang, setelah itu dia pulang ke sini, terus pulang ke rumah ibunya ya, untuk menengok orang tuanya dan menengok putrinya karena Mas memang sebelumnya sudah pernah nikah gitu. Jadi ya sudah seperti biasa dia juga nengok putrinya, orang tuanya, nggak apa-apa, dan saya nggak ikut gitu. Nah dia pulang terus dengan mungkin banyak urusan di sana, jadi sebelum pulang lagi ke sini ya sudah diberitakan
pergi gitu. Oke, artinya posisi lagi nggak di samping teteh ya teh? Enggak, jadi di rumah Shock dong. ibunya. Wah, udah nggak tahu lagi mbak, saya mesti ngomong apa ya kalau ya kayak mimpi ya, mimpi yang buruk kali ya. Tapi saya harus kuat dalam ujiannya. Saya harus berpikir bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir. Tidak ada sesuatu ketentuan yang sudah ditentukan olehnya itu kita rubah gitu. Jadi apalagi kepergian itu kan, ya siapa yang mau ya, siapa yang tahu. Umur itu memang misterius ya, umur gitu mbak. Artinya ini kan termasuk cepet ya, sempet kayak ada firasat atau tengah-tengah nggak setelah kejadian ini kau disinkronkan gitu teh dengan keadaan teteh, mungkin pada saat itu lagi apa, sedang apa? Banyak sih, cuma kan waktu itu kan kita kadang-kadang tuh menyikapinya ya nggak ingat mau pergi ya. Jadi kayak ya kalau argue gitu kan, ya saya bilang kamu pasti akan berterima kasih sama saya deh kalau saya udah nggak ada gitu. Terus ya saya selalu saya selalu bilang nggak usah ngomong kayak gitulah, maksudnya kayak bercanda gitu. Terus apalagi ya, banyak banget sih. Cuma yang paling ya sedih banget ya, karena sebetulnya sebulan mungkin sebelum dia pergi kan kita udah setelah, maksudnya udah mau persiapan, mau undang-undang teman-teman atau saudara gitu kan, beresin rumah, bikin taman, apalah segala macam. Terus aku tuh maunya kayak buru-buru gitu kan, maksudnya mau buru-buru. Terus dia juga asalnya iya udah cepet buru-buru ya mam, pokoknya dia manggilnya suka mamam gitu, supaya cepet beres gitu, maksudnya biar ada syukuran cepet. Tapi sebulan dia mau pergi, jangan, nggak usah cepet-cepet semuanya, kayak nggak usah lah yang ini, nggak usah. Ya, gimana sih, kadang-kadang kamu yang buru-buru, sekarang kamu yang bilang jangan gitu. Ya agak marah, bukan marah ya, maksudnya apa sih gitu kan, maunya mungkin dia mau pergi. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah buru-buru, mungkin kamu masih banyak yang harus, nanti kamu masih banyak yang harus kamu pikirkan gitu, dia bilangnya gitu. Ya pada saat itu sih aku mikirnya kayak ini orang gimana sih, kemarin mau cepet-cepet gitu, sekarang itu udah mau buru-buru selesai dia masih malah ngomong begitu. Ya gitu aja sih mbak. Terus apa lagi ya, Pernah mimpi nggak sih teh? nah ya mimpi, iyalah paling dia seperti yang dia suka ungkapin ke aku, kalau dia masih ada di sini, masih sama dia, hati-hati ya, terus I love you mom gitu kan. Orangnya suka gitu, orangnya nggak yang bukan merayu yang gimana, dia tuh kayak manly banget kan orang. Jadi Artinya teh selama 2 tahun ini maaf, sempat artinya mengharapkan juga memiliki momongan dari oh pasangan. iyalah, namanya kan tujuan hidup kan pernikahan pasti ke situ ya. Tapi ya Tuhan mah sayang dengan caranya. Sendiri lagi sekarang. Karena kesedihan, mudah-mudahan
keputusan buat saya untuk lebih baik. Tapi pada saat itu Mas Bintang sempat menuntut juga nggak sih untuk kayak kita memang kalau bisa kita cepat-cepat punya anak ya mudah-mudahan atau seperti apa? Ya namanya ya habis gitulah. Kalau aduh seneng deh kalau sampai punya punya baby gitu. Ya kalau memang dikasih rezekinya gitu kan, tapi ya Allah maha tahu. Kalau ada babynya terus papanya pergi juga kan sayang juga, kasihan. Lebih beban lagi mungkin buat saya, lebih beban buat anaknya kan gitu. Ya gitulah. Kemarin Kembali ulang sedih. tahun Mas Bintang ya teh, Iya, kalau misalkan dia masih hidup yang keberapa sih teh? 37 ya, 38 ini ya. Masih muda banget. Atau yang lebih mengharukan lagi, teteh menggunakan kebaya pernikahan foto sendiri. Kenapa teh memiliki pemikiran seperti itu gitu teh? Saking teringatnya atau bagaimana sih teh? Ya karena kan aku memang sebetulnya kalau ukuran 2 tahun tuh karena masih pengantin baru gitu ya, kayaknya masih kayak rasanya masih kayak pengantin gitu kan, tapi pengantinnya udah kayak sendirian gitu. Sedih sih mbak. Pada saat itu teteh sempat tersenyum, artinya ya pasti ditegar-tegarin ya teh saat itu pada saat berpose menggunakan gaun pengantin itu. Gimana teh yang dirasakan saat itu? Ya aku merasa mas juga ada hadir, cuma kan ya itu mungkin karena seperti pemikiran aku aja mungkin, karena kalau seandainya dia pun spiritnya mungkin ya mungkin ada gitu, tapi kan ya mungkin itu terjadi sih. Maksudnya kalau nyatanya ya nggak mungkin, itu cuma pemikiran aku aja, kayak lebih khayalan mungkin gitu. Biasanya kalau memperingati ulang tahun Mas Bintang sendiri, apa aja sih teh yang ritual keluarga gitu? Makan-makan kah atau Ya gimana? kalau malam-malam kan kita ya apa tiup lilin, terus besoknya kita ya seperti biasalah normal orang ulang tahun. Ada nasi kuning ya, kalau harganya ada sama papa semua ada di situ, atau mungkin di sini itu di mana ya, mungkin di restoran ya seperti itu. Tapi apa yang membuat teteh terinspirasi untuk pakai gaun pengantin, foto di kamar? Karena memang itu tempatnya waktu itu di sana gitu, seperti itu. Dia sempat ya maksudnya di foto di situ sama mas, itu tempat kita gitu kan ya, untuk mengenang aja, kayak supaya lebih berasa kalau anniversary aku tuh nggak sendiri gitu. Dan ya tapi Sosok Mas Bintang di mata teteh sebagai istri, gimana teh? Sosok baik, dia laki-laki yang bertanggung jawab, tegas, lalu fun juga, terus loyal, orangnya nggak macem-macem. Kalau AA, kalau BB gitu, dia orangnya bukan yang neko-neko gimana ya, seperti itulah orangnya. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan ini belum bisa dijawab saat ini teh ya. Artinya setelah ini apakah teteh akan menyendiri dulu atau mungkin akan membuka hati lagi? Mungkin ini gak gampang, masih ada rasa trauma pastinya teh. Seperti apa nih teh? Saya tidak pernah memikirkan apapun ya tentang maksudnya mencari jodoh lagi atau gitu. Saya bukan tipe yang kayak gitu, tapi hidup ini kan harus move on ya. Saya menjalani hidup apa adanya sekarang. Saya tidak tahu Allah akan berikan apa lagi kepada saya. Kalau seandainya memang ada jodoh lagi misalnya, saya cuma menjalani aja sekarang. Tapi
hidup harus move on, karena memang yang sudah pergi ya tidak akan kembali. Saya yang masih hidup masih banyak tugas dalam dunia ini, jadi saya harus lebih kuat. Move on bukan berarti nyari lagi calon suami atau laki. Nggak, saya nggak berpikiran seperti itu saat ini. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk berkarir lagi. Saya bisa nyanyi lagi, karena kemarin itu ya boro-boro mau nyanyi ya mbak ya, kayak broken hearted gitu ya, kayak jadi kayak kehilangan arah, jiwanya terlalu sedih gitu. Jadi sekarang alhamdulillah saya udah bisa nyanyi lagi, bisa berkarya lagi, punya single baru. Saya baru rilis single baru, judulnya Pura-Pura Tidak Tahu, 1 bulan yang lalu. Ini juga saya dedicate untuk dia ya, saya karena dia senang banget kalau saya bisa berkarya lagi, bisa nyanyi lagi gitu. Semoga Mas bisa melihat dari sana kalau saya sekarang sudah bisa berkarya lagi, dan dia bahagia dan damai bersama Allah Subhanahu wa taala, alamin di sisinya gitu. Baik mbak, doanya mungkin bisa diulang lagi untuk Mas Bintang. Ya, untuk Mas Bintang almarhum, saya selalu mendoakan dan akan selalu mendoakan dalam sholat saya, kapanpun aja. Kalau misalnya lagi ingat, saya selalu berdoa supaya Mas bahagia di sana, damai, tugas dunia sudah selesai, dan penuh rahmat dari Allah, disayang sama Allah. Ya, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Fatihah. Amin, amin. Teh, makasih banget. Amin.